Mari kita akan melihat buku ini dan ada beberapa bagian. Hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan cukup banyak sebagaimana yang dimunculkan di dalam buku Ray Ortlund ini tentang Injil, bagaimana gereja menggambarkan keindahan Kristus. Kita akan mulai dari Wahyu 14 ayat 4. Wahyu 14 ayat 4. Walaupun Ray Ortlund hanya mengambil bagian tengahnya saja, tetapi saya akan membacakan semuanya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Bagian inilah yang dicantumkan oleh Ray Ortlund. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Saya akan ulangi bagian yang tadi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Kita lanjutkan bacaannya. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Bapak Ibu, saya mencoba untuk mencerna bagian ini secara personal bagi saya. Orang-orang itu mengikuti anak domba kemanapun anak domba itu pergi. Bukankah itu esensi dari pemaknaan Kristen? Artinya pengikut Kristus. Yesus Kristus yang digambarkan sebagai anak domba, dia kemanapun pergi, maka kita pengikutnya ya harus mengikuti dia. Tetapi kalau kita membaca buku ini mengajak kita untuk melihat ada pengembangan pikiran yang keren untuk kita lebih luaskan pemahaman kita. Karena untuk mengikuti anak domba itu bukan sesuatu yang mudah. Dan seharusnya kehidupan kita untuk mengikuti anak domba itu adalah kehidupan yang maju, kehidupan yang bertumbuh, kehidupan yang berkembang sebagaimana yang Tuhan maksudkan di dalam perjalanan hidup kita. Dan itu dikatakan bukan sesuatu yang sederhana, yang bisa dengan mudah untuk kita jalani. Mengapa? Karena ada permasalahan yang sangat mendasar di dalam kehidupan kita manusia, yaitu tentang kedegilan hati manusia. Kita akan membaca bacaan yang berikutnya, Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Yang dipaparkan oleh Ray Ortlund ini problem utama kita. Hati manusia itu begitu licik. Manusia perlu melakukan sesuatu, perlu mengalami sesuatu. Yaitu sebuah pertobatan, sebuah jalan untuk kembali kepada Allah, memohonkan belas kasihan dari Tuhan. Sehingga tatkala kita itu kemudian melakukan atau menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya secara personal, atau kita untuk mengerjakan apa yang menjadi agenda Tuhan di dalam pengertian sebuah gereja Tuhan, maka sesungguhnya itu adalah sesuatu yang harus dimulai dari sebuah pertobatan, dari kehancuran hati. Dan ketika kita mau menjalani kehidupan kita, sesungguhnya ini bukan masalah apa yang menjadi agenda kita, tetapi ini menjadi agenda Tuhan dan setiap kita dilibatkan oleh Tuhan. Di dalam raker yang baru saja dilaksanakan di tanggal 16 November kemarin, ada satu bagian yang saya coba bagikan kepada para peserta raker. Kita itu sedang
sedang melakukan agenda-agendanya Tuhan dan kita dilibatkan dalam agendanya Tuhan. Bukan itu agenda-agenda kita di mana Tuhan itu harus meridhoi, harus menyetujui dan harus merestui apa yang menjadi agenda-agenda kita. Nampaknya pemahaman Schaeffer, ya dia mengatakan hal yang luar biasa, dikatakan demikian oleh Schaeffer. Francis Schaeffer mengatakan, kita tidak sedang membangun kerajaan Allah. Saya ulangi, kita tidak sedang membangun kerajaan Allah. Walaupun di dalam kehidupan bergereja kita sepertinya adalah sedang membangun kerajaan Allah. Bukan, kita tidak sedang membangun kerajaan Allah. Dialah yang membangun kerajaannya dan kita berdoa agar mendapatkan hak istimewa untuk dilibatkan oleh Tuhan. Dan kita adalah orang yang dipanggil dan dilibatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, itu yang seharusnya membuat titik berangkat kita untuk kita maju ke depan di dalam perjalanan hidup kita, baik secara pribadi ataupun secara komunal, kumpulan orang-orang percaya. Bapak Ibu, lalu lebih jauh Ortlund mengatakan ada 3 hal yang penting, harta yang penting yang harus dipahami oleh orang-orang percaya atau oleh gereja Tuhan. Jikalau gereja itu ingin maju, jikalau orang-orang percaya itu ingin maju. Maju dalam hal melakukan ya apa yang menjadi kerinduan Allah. Ya. Kita boleh bertumbuh, kita boleh semakin mengenal Dia, kita boleh melakukan apa yang menjadi agenda kerajaan Allah itu. 3 harta penting itu adalah 1, kuasa, yang kedua, keberanian, dan yang ketiga adalah kasih. Yang pertama, kuasa, yang kedua adalah keberanian, dan yang ketiga adalah kasih. Bapak Ibu, dikatakan di dalam salah satu paragraf disebutkan demikian. Ketiganya Alkitabiah, tidak membutuhkan uang atau gaya ibadah tertentu agar dapat gereja dimanapun dari denominasi apapun itu tetap berada di dalam Injilnya Tuhan itu sendiri. Yang terpenting itu adalah meletakkan Injil di pusat kehidupan gereja. Dan hanya Injil saja yang diizinkan berdiri di pusat untuk menentukan sebuah gereja. Dengan kata lain, gereja tanpa Injil maka kehilangan esensinya. Mungkin kita masih bisa mengingat surat Paulus kepada jemaat Galatia. Jikalau ada Injil yang lain selain Injil Kristus yang diberitakan, maka sia-sialah. Injil menempati satu posisi yang begitu sentral di dalam perjalanan orang-orang percaya dan di dalam perjalanan gereja Tuhan. Mari kita akan melihat satu demi satu. Yang pertama tentang kuasa. Bapak Ibu, kita akan membuka dari bagian Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Disebutkan Injil adalah kekuatan Allah. Dan hal ini juga dicantumkan di dalam Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak Ibu, ini tulisan Lukas. Dan kita mungkin pernah melihat tulisan Lukas yang lain yang senada, yaitu di dalam Kisah Para Rasul. Tatkala kita mungkin membuka Kisah Para Rasul 1 sampai dengan ayat yang 8 tentang
Pergilah dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul 2, tatkala kuasa itu dinyatakan kepada para murid dengan kehadiran Roh Kudus. Setidak-tidaknya mau dikonfirmasikan bahwa kuasa itu menjadi bagian yang penting, yang harus dialami, yang harus dimiliki oleh sebuah gereja. Dan untuk kita memiliki kuasa itu tidak pernah datangnya dari hamba Tuhan. Kuasa itu tidak pernah datangnya dari sebuah gereja, di mana kekuatan gereja itu yang menentukan. Kuasa itu tidak pernah datang dari jemaat yang begitu luar biasa, yang berkiprah di dalam perjalanan sebuah gereja. Kuasa itu adalah milik Tuhan dan kuasa itu datangnya selalu dari Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kita akan menganggap bahwa kuasa itu hanya faktor tambahan untuk mempercepat upaya gereja untuk melakukan sesuatu. Dituliskan dalam paragrafnya demikian. Terlalu sering kita menganggap kuasa Allah itu hanya sekedar unsur tambahan yang diperlukan oleh gereja untuk gereja itu melakukan agenda-agendanya. Jadi faktor pendukung, faktor yang ditambahkan. Gereja mula-mula tidak pernah berpikir demikian. Kuasa itu bukan faktor pendukung. Kuasa itu adalah penggerak utama dari sebuah gereja. Tuhanlah yang menggerakkan gerejanya. Kuasa Tuhanlah yang menggerakkan orang-orang di dalamnya. Kuasa Tuhanlah yang menggerakkan setiap orang untuk melakukan sesuatu dan mereka berani untuk membayar harga tatkala dalam satu kondisi yang mungkin tidak mengenakkan, itu yang dialami oleh orang-orang di dalam jemaat mula-mula. Bapak Ibu, mari kita akan melanjutkan bacaan kita. Kita akan membaca dari 1 Tesalonika 1 ayatnya yang kelima. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Saya melihat bagian ini, Paulus mengatakan, Injil yang kami beritakan, Paulus menyampaikan dengan kata-kata. Lalu di bagian yang paling bawah, kami bekerja di antara kamu. Ya karena kamu. Tetapi sesungguhnya Injil itu bukan sekedar dihantarkan oleh sebuah kata-kata, tetapi tatkala mampu mengubahkan para penyembah berhala itu untuk kembali kepada Tuhan. Nanti kita bisa lihat di ayatnya yang ke-9. Itu semata-mata karena ada kuasa dari Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang mengubahkan, yang menggerakkan mereka. Mari coba kita akan membaca di ayatnya yang ke-9. Ayat 9 saya bacakan demikian. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. 1 Tesalonika 1 ayat 9. Ini yang setidak-tidaknya mengkonfirmasi bahwa kekuatan Injil itu bukan pada perkataan yang disampaikan dengan metode-metode apa yang dianggap paling strategis yang mampu untuk mengubahkan cara berpikir seseorang. Bukan. Tetapi karena ada kekuatan Roh Kudus, ada kuasa Allah. Yang disebutkan di ayat 9, penyembah-penyembah berhala ini menjadi kembali kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Saudara, kuasa itu menjadi bagian yang penting di dalam perjalanan hidup kita. Dalam perjalanan sebuah gereja Tuhan. Kuasa bukan faktor tambahan. Kuasa bukan faktor pendamping. Di mana strategi, di mana sistem, kemampuan untuk membangun sebuah visi dan kemudian menerjemahkan di dalam misinya seperti apa. Kalau tidak ada kuasa Tuhan, maka gereja tidak akan pernah bergerak.
kuasa itulah yang menggerakkan gereja dan kita membutuhkan hal itu. Lalu lebih jauh Ortlund mengatakan, apakah kuasa itu akan didapatkan dengan cara kita berdoa? Dia mengatakan, iya, berdoa itu menjadi hal yang harus dikerjakan oleh sebuah gereja. Dan di sini dia kemudian mulai mengubah lagi cara berpikir kita. Dia mengatakan begini, doa itu bukan juga merupakan bagian yang kita kerjakan untuk mendoakan pekerjaan-pekerjaan gereja. Saya baca saja Bapak Ibu. Takutnya nanti apa yang saya sampaikan itu bisa miss begitu ya. Jadi disebutkan demikian. Anda mungkin berharap saya meminta Anda lebih banyak berdoa. Ya walaupun berdoa itu memang penting. Ya, mari perbanyak doa. Kita tidak akan pernah mengalami Allah tanpa ketergantungan kepada Allah. Saya ulangi, kita tidak mungkin bisa mengalami Allah tanpa ketergantungan kepada Allah. Dan salah satu ekspresi ketergantungan itu kita wujudkan dalam bentuk doa yang kita naikkan. Lalu disebutkan seorang pendeta namanya Eric Alexander dari Church of Scotland menjelaskan bahwa doa menjadi faktor, ya, benar-benar menjadi faktor dalam pekerjaan kita. Lalu doa adalah inti dari pekerjaan yang Allah memanggil kita untuk melakukannya. Kita sering berbicara, berdoa untuk pekerjaan yang kita lakukan. Jadi kalau misalkan kita punya agenda gereja ini, mari kita berdoa untuk proyek ini. Mari kita kerjakan untuk pelayanan ini. Mari kita doakan untuk orang-orang di dalamnya. Jadi adalah doa itu dijadikan sebagai cara untuk kita mau menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah dan yang kita doakan itu adalah pekerjaan-pekerjaan Allah itu. Memang itu bukan kesalahan total. Tetapi dia mengatakan begini, tetapi pada dasarnya doalah yang merupakan pekerjaan yang sebenarnya. Bapak Ibu, doa menjadi pekerjaannya gereja yang sebenarnya. Doa bukan faktor yang kita sekedar naikkan di hadapan Tuhan untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam gereja. Itu pasti kita lakukan. Tapi doa itu menjadi pekerjaan gereja yang harus dilakukan. Saudara sampai di titik ini, khususnya melintasi perjalanan gereja setelah pasca pandemi, harus diakui ada sebuah keprihatinan. Gereja yang berdoa itu menjadi PR kita sekalian. Gereja yang melakukan pekerjaannya apa pekerjaan? Berdoa itu menjadi bagian yang harus diingatkan kembali kepada gereja kita dan kepada setiap kita. Dan di dalam bagian ini dikatakan sebetulnya Tuhan itu punya cara untuk membuat gerejanya berdoa. Walaupun cara ini adalah cara yang mungkin tidak kita harapkan. Cara-cara di mana kemudian setiap kita menghadapi kehancuran, keputusasaan, ketiadaan, kehampaan, dan banyak hal yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dalam kehidupan bergereja, baru gereja itu kemudian berteriak di hadapan Tuhan minta tolong melalui doanya. Jadi doa hanya sebagai sebuah bagian yang seolah-olah ya kita butuhkan karena ya kita harus melakukan agendanya Tuhan. Enggak. Saya rasa kita harus bersedia diingatkan doa menjadi salah satu pekerjaan utama yang dikerjakan oleh gereja. Satu evaluasi buat kita. Sudahkah kita memiliki pekerjaan untuk berdoa ini? Bapak Ibu,
Lalu dia mencoba untuk mengakhiri bagian kuasa ini dengan pengalaman Paulus yang dicatatkan di dalam 2 Korintus. Yang dimulai dengan sebuah penglihatan, pengalaman secara spiritual yang begitu luar biasa. Yang dibawa Tuhan ke satu tempat yang begitu mulia. Tetapi justru bukan itulah yang menyebabkan di mana kuasa itu muncul. Penjelasan Ortlund sangat baik. Setelah melalui sebuah pengalaman rohani yang begitu luar biasa, justru itu menyadarkan Paulus betapa rentannya, betapa lemahnya, betapa terbatasnya. Bahkan kemudian dia mengatakan, di dalam kelemahanku lah justru kuasa Tuhan itu bekerja begitu efektif. Bapak Ibu, sekali lagi, untuk mendapatkan kuasa Tuhan itu sekali lagi bukan karena semata-mata kepada fenomena-fenomena rohani yang begitu luar biasa yang menakjubkan, tetapi merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari segala keberdosaan, keterbatasan kita, menjadi sebuah titik berangkat di mana kita mengalami kuasa Tuhan tersebut. Ingat, kuasa Tuhan bukan faktor tambahan. Kuasa Tuhan faktor yang penting yang harus dialami, karena itulah yang menggerakkan gereja Tuhan. Sudahkah kita mengalami? Yang kedua adalah keberanian. Mari kita akan melihat di dalam Markus 8 ayat 35. Dituliskan begini, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Bapak Ibu, dia mengawali di dalam bagian ini dengan mengutip apa yang dikatakan oleh seorang yang bernama Henry Drummond, yang berkata, jangan sentuh kekristenan kecuali Anda bersedia mencari kerajaan surga terlebih dahulu. Saya jamin Anda akan mendapatkan kehidupan yang menyedihkan tatkala menempatkan kerajaan Allah itu sebagai faktor kedua di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, perkataan Drummond ini paling tidak mengingatkan kita kepada Matius 6. Cari dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan. Kerajaan Allah menjadi bagian yang prioritas. Tetapi untuk menjalani, menghidupi, melakukan apa yang menjadi bagian kerajaan Allah, itu bukan sesuatu yang mudah. Diperlukan sebuah keberanian, diperlukan sebuah tekad, diperlukan sebuah komitmen. Ada satu bagian yang saya garis bawahi, Injil tidak akan pernah maju tanpa ada orang yang berani membayar harga. Bapak Ibu, kalau kita mencoba untuk mendengar kisah-kisah di dalam dunia misi, orang-orang yang berani membayar harga inilah yang dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa untuk membawa berita Injil itu sampai kemanapun mereka berada. Bapak Ibu, keberanian itu menjadi bagian yang penting. Keberanian itu menjadi satu faktor yang paling tidak harus dijalani oleh orang-orang percaya, oleh gereja Tuhan. Karena untuk menjalani Injil, menjalani kerajaan Allah, kita harus berani bayar harga. Kita harus berani pikul salib. Hanya orang-orang yang memiliki iman yang sungguh-sungguh yang berani melakukan hal ini. Bapak Ibu, saya langsung loncat saja kepada apa yang dikatakan oleh Jonathan Edwards, yang juga dikutipkan di dalam bagian ini. Dia mengatakan demikian, 2 hal yang dibutuhkan dalam diri seorang yang melayani Tuhan, jika mereka mau mengupayakan kemajuan besar. Kalau gereja mau melakukan kemajuan besar, pelayan Tuhan mau melakukan kemajuan besar, orang-orang percaya mau mengalami kemajuan besar,
bagi kerajaan Kristus ada dua hal yang penting, yaitu semangat dan tekad. Saya ulangi, semangat dan tekad. Lalu dia menggambarkan mungkin ada seorang yang sangat sederhana. Seorang yang di dalam segala kesederhanaannya, tetapi Tuhan berikan sebuah pencapaian yang sangat baik. Karena di dalam dirinya itu memiliki sebuah tekad, sebuah semangat untuk mencapai sesuatu. Bahkan dikatakan orang yang sangat sederhana ini, kemampuannya biasa-biasa ini, bisa menjadi sangat luar biasa jikalau dibandingkan dengan seseorang yang memiliki keterampilan 10 kali lipat. 10 kali lipat, punya talenta 10 kali lipat. Kesempatan 10 kali lipat, tapi tidak punya semangat dan tidak punya tekad. Maka jangan pernah berharap dia mengalami sebuah pencapaian. Pencapaian kalau di dalam pengertian kita ya pencapaian sebagaimana seharusnya orang percaya. Sebagaimana seharusnya gereja itu kemudian maju. Sebagaimana seharusnya Injil itu untuk diberitakan. Bagian yang ketiga, yaitu kasih. Saya mencoba untuk mencernanya bagian ini, kasih itu menjadi bagian yang penting. Ortlund mengatakan Paulus itu kurang apa secara teologis. Kita melihat banyak tulisan-tulisan dia di dalam surat-surat yang dikirimkan khususnya Roma adalah sebuah surat yang sangat luar biasa pemahaman-pemahaman teologisnya. Tetapi dikatakan oleh Ortlund di Korintus, muara dari sebuah teologi yang begitu solid itu hanya satu, yaitu kasih. Kasih. Sehingga kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 13, ada iman, ada pengharapan, dan yang terbesar adalah kasih. Kasih itu menjadi satu muara dari pemahaman-pemahaman kita yang begitu mungkin sangat complicated, ya, mungkin sangat filosofis. Tetapi kalau itu tidak pernah bermuara kepada kasih, maka seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Ortlund mengatakan Paulus mencoba untuk menerjemahkan pemahaman-pemahaman teologis yang begitu padat kepada satu hal yang sederhana, yaitu kasih. Kasih Allah yang kita alami. Kasih Allah yang mengubahkan kita. Kasih Allah yang harus kita salurkan kepada dunia. Kasih Allah yang membuat orang lain melihat ada Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ada kasih yang diekspresikan keluar. Karena dengan kasih yang diekspresikan keluar, orang itu akan memahami tentang hal yang penting, yaitu kasih itu sendiri. Yang menjadi identitas utama dari setiap orang percaya dan gereja Tuhan. Sehingga gereja yang tidak memiliki kasih ya rada susah untuk difahami sebagai gereja Tuhan. Bapak Ibu, tetapi kasih ini juga adalah kasih yang juga harus dialami secara internal. Dan Yohanes menuliskan beberapa bagian yang terkait dengan bagian kasih ini, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah bagian Kisah Para Rasul 4:29 ini terkait dengan masalah keberanian yang tadi ya. Ini baru dimunculkan, ini adalah bagian dengan keberanian. Keberanian yang artinya para murid Yesus itu didoakan oleh setiap orang percaya agar diberikan sebuah keberanian untuk memberitakan firman-Nya di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah, yang mungkin menjepit, yang mengancam mereka.
Oke, kita akan lanjut di dalam bagian berikutnya, yaitu 1 Korintus 16 ayat 14. Ini yang tadi saya sebut sebagai muaranya Paulus. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Itu yang dikatakan Ortland, teologia yang solid itu muaranya adalah sebuah tindakan yang penuh dengan kasih. Baik itu yang keluar, yang di dalam. Nah, ini bagian yang kita akan mulai melihat kasih yang harus diaplikasikan di dalam. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasih bukan sekedar sebagai identitas, tetapi sebagai, kalau saya ikutin bahasanya Ortland, menjadi bagian budaya Injil. Menjadi bagian yang natur di dalam kehidupan orang-orang percaya dengan natur kasih itu sendiri. 1 Yohanes 1 ayat 7, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, bagian-bagian inilah yang sebetulnya mau disampaikan oleh Ray Ortland. Ketika dia menutup bagian pasal yang ke-7 ini, bab yang ke-7. Yaitu, ya kita harus maju. Sebagai orang percaya, ya kita harus maju. Sebagai gereja Tuhan, ya harus maju. Injil memberikan dampak yang membuat setiap kita, ya harus maju. Tatkala kita mau melakukan hal itu, maka Ortland mengatakan ada 3 hal penting. Kuasa, keberanian, dan kasih. Bapak Ibu, apakah itu sudah menjadi bagian yang kita jalani di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan dan sebagai orang-orang percaya? Kuasa, menyadari bahwa kuasa itu adalah penggerak utama. Penggerak utama. Yang membuat setiap kita menjadi percaya kepada Kristus karena ada kuasa Roh Kudus. Yang menggerakkan perjalanan sebuah gereja itu adalah karena kuasa Tuhanlah. Dan kuasa itu apakah dengan hanya berdoa? Ya, doa kita lakukan. Tetapi doa harus difahami, bukan hanya sebagai sebuah faktor untuk meminta kuasa. Tapi doa itu harus menjadi pekerjaan utama sebuah gereja. Jikalau gereja tidak berdoa, maka seharusnya kita harus kasih tanda tanya. Apakah kuasa Tuhan terjadi dalam gerejanya? Gereja yang tidak berdoa. Apakah Kristus, nama Kristus disebut, tetapi kemudian gereja itu akan mengalami kehidupan yang penuh dengan kuasa kalau dia tidak pernah mengalami Kristus itu sendiri. Yang kedua, keberanian. Keberanian untuk memberitakan firman Tuhan, keberanian untuk melangkah dengan mempercayai bahwa pertolongan Tuhan itu senantiasa terjadi. Salah satu paragraf yang dijelaskan. Gereja itu keberaniannya bukan terletak kepada kekuatan finansialnya. Bukan pada kekuatan, katakanlah sistemnya. Bukan kepada orang-orangnya. Apa artinya gereja yang memiliki itu semuanya, lalu dia mengatakan, aku berani melakukan sesuatu. Lalu dia mengatakan, kemungkinan besar dia tidak pernah memahami bahwa gereja itu yang punya adalah Tuhan. Ketika kita memahami bahwa gereja itu yang punya Tuhan,
maka Tuhanlah yang akan mengurus gerejanya. Asalkan kita senantiasa membangun sebuah relasi yang intim dengan sang kepala gereja itu. Gereja akan ditolong, gereja akan disertai, gereja akan dipimpin, gereja akan diberkati. Tetapi tatkala kita kemudian teralihkan perhatian kita kepada kekuatan-kekuatan lain yang kita anggap itu menjadi bekal penting di dalam keberanian gereja bertindak, kita ternyata sudah mengambil sebuah langkah yang keliru. Gereja ini Tuhan yang punya, bukan kita yang punya. Mari itu membuat kita berani untuk terus melangkah dengan senantiasa mendengarkan suara Tuhan. Yang ketiga, kasih. Kasih yang dinyatakan di dalam kehidupan gereja, kasih yang merekonsiliasi. Gereja yang mungkin penuh tempat orang-orang mengalami sakit hati, kekecewaan. Gereja harus mengalami sebuah rekonsiliasi, menjadi tempat di mana orang-orang itu mengalami kembali kasih Allah. Kasih di dalam gereja, kasih yang dinyatakan oleh gereja. Bapak Ibu, itulah yang mau disampaikan oleh Ortland di dalam bagian bab yang ketujuh, bab yang terakhir. Biarlah apa yang selama ini kita pelajari tentang Injil, tentang budaya Injil, dan tentang bagaimana menghidupi Injil itu menjadi bagian yang penting di dalam perjalanan kita dan perjalanan gereja kita. Tuhan memberkati. Mari kita akan menaikkan sebuah pujian. Bejana. Sebagai sebuah doa agar Tuhan terus boleh membentuk kehidupan kita. Untuk mengalami kehidupan yang progres, yang maju. Baik dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam pengalaman bersama dengan Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi agenda-agendanya Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Francis Schaeffer, bukan kita yang mengerjakan tentang kerajaan Allah. Itu pekerjaannya Tuhan. Kita minta supaya kita dikasih privilege, kita dikasih hak istimewa